Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Alia Sibuan dengan NPM 23140146. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia SD bersama Ibu Monica Tresia, MPD. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengembangan bahan ajar. Adapun yang pertama yaitu pengertian bahan ajar, yang kedua prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar, dan ketiga karakteristik pembelajaran di SD, yang keempat yaitu langkah-langkah pengembangan bahan ajar, dan yang kelima faktor-faktor pertimbangan bahan ajar faktor-faktor pengembangan dalam pengembangan bahan ajar. Adapun yang pertama yaitu pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah segala sesuatu bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Kegiatan belajar mengajar di kelas, bahan ajar memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Sistematika cara penyampaiannya pun disesuaikan dengan karakteristik siswa yang menggunakannya. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Dalam menyusun dan mengembangkan bahan ajar, dalam pembelajaran perlu diperhatikan prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar di antara lain yaitu 1. Mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit. Yang kedua, pengulangan akan memperkuat pemahaman. Adapun yang ketiga yaitu umpan balik positif akan memberikan penguatan, dan yang keempat yaitu memotivasi belajar tinggi. Yang kelima yaitu mengetahui hasil yang telah dicapai. Yang ketiga karakteristik pembelajaran di SD. Pembelajaran merupakan suatu upaya dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi yang dikuasai oleh siswa. Selain mengacu pada kompetensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, proses pembelajaran juga oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari diri dalam siswa atau internal, maupun yang berasal dari dirinya atau eksternal. Terhadap siswa kelas rendah, pembelajaran merupakan pembelajaran yang bersifat konkret. Karakteristik pembelajaran di SD berarti menuntut tingginya aktivitas siswa. Kemampuan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti melakukan proses penyelidikan, pemecahan masalah, dan sebagainya. Yang keempat yaitu langkah-langkah pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar perlu dilakukan secara sistematis. Langkah-langkah yang saling terkait untuk menghasilkan bahan ajar berkualitas. Dengan menggunakan bahan ajar yang dikembangkan, maka guru akan lebih transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi tanggung jawabnya di kelas dapat dilakukannya dengan efektif dan efisien. Langkah-langkah pada prosedur pengembangan bahan ajar antara lain yaitu A. Analisis, B. Perancangan, C. Pengembangan, dan yang D. Evaluasi. Adapun yang terakhir yaitu faktor-faktor pertimbangan dalam pengembangan bahan ajar. Selain membutuhkan kreativitas unik, juga membutuhkan pengetahuan guru tentang lingkungan sekitarnya. Guru juga harus memahami tentang faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar, seperti yang pertama, kecermatan isi, yang kedua, ketetapan cakupan, dan yang ketiga, keterjemahan, yang keempat, penggunaan bahasa, dan yang kelima, ilustrasi, yang keenam, perwajahan atau pengemasan, dan yang ketujuh yaitu
Dan yang ketujuh yaitu kelengkapan komponen. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.